podcast saya Sabrina. Pada kali ini saya bersama narasumber hebat kita. Silakan Ibu perkenalkan profil singkatnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Basria SPDSD dari guru SD 65 Impres Galuh. Nah, pada video kali ini saya bersama narasumber hebat kita bernama Haja Basria SPDSD. Beliau merupakan salah satu guru di SDN nomor 65 Impres Galuh yang sudah mengabdi selama 34 tahun ya Ibu? Betul. Ya. Nah, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya jiwa dari sebuah sekolah? Apakah bangunannya yang megah atau fasilitasnya yang lengkap? Nah, banyak yang lupa bahwa jiwa sekolah itu sebenarnya terletak pada kurikulum dan pembelajarannya. Bagaimana kurikulum itu dikelola, dihidupkan, dan dijadikan panduan untuk menumbuhkan potensi setiap anak. Nah, episode kali ini kita akan menyelami dunia manajemen kurikulum pembelajaran, seni mengubah rencana di atas kertas menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sekarang Ya. saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apa dasar atau pertimbangan utama SD Negeri 65 Galuh dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini? Alhamdulillah, pertanyaannya bisa saya jawab, yaitu pertimbangan utama implementasi kurikulum merdeka di SD 65. Pertimbangannya yang utama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada peserta didik melalui fleksibilitas. Pertama, penguatan kompetensi dasar. Fokus. Itu di dalam fokus memberi waktu yang cukup untuk mendalami literasi dan numerasi materi esensial agar pemahaman siswa lebih kuat dan menyeluruh. Dan yang kedua, pembentukan karakter. Di dalam pembentukan karakter ada tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil Pancasila, yaitu P5. Nah, yang ketiga, fleksibilitas sekolah. Di dalam fleksibilitas sekolah memberikan otonomi kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum KOSP dengan karakteristik lokal dan kebutuhan komunitas sekolah. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ibu. Ya. Nah, bagaimana strategi sekolah dalam menyiapkan guru seperti pelatihan atau pendampingan agar mereka mampu menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka? Nah, jawaban yang kedua yang bisa kita berikan kepada anak Sabrina, yaitu strategi yang dapat dilakukan sekolah dalam menyiapkan guru untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum merdeka, yaitu mengadakan pelatihan awal tentang filosofi, prinsip dan struktur kurikulum merdeka yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif dan pembelajaran berbasis proyek. Pendampingan yang dilakukannya itu pendampingan individual dan kelompok. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ya. Bagaimana peran kepala sekolah di sekolah ini dalam mengawasi, supervisi, dan mengevaluasi praktik pembelajaran di kelas agar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Begini, peran kepala sekolah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi agar sesuai dengan prinsip KM, yaitu 1. Sebagai supervisor, yaitu membimbing guru untuk memahami dan menerapkan prinsip kurikulum merdeka dengan efektif, misalnya dalam menyusun modul ajar yang sesuai. Nah, yang kedua, sebagai inovator dan motivator, yaitu memberikan apresiasi dan motivasi bagi guru yang berhasil menerapkan pembelajaran sesuai prinsip kurikulum merdeka. Yang ketiga, sebagai
evaluator, yaitu menyusun laporan hasil evaluasi untuk tindak lanjut pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dalam penerapan ini tentunya tidak lepas dari tantangan ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah saat ini? Iya. Nah, di dalam kendala utama yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka antara lain adalah kurangnya pemahaman guru tentang konsep dan implementasi kurikulum merdeka, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta resistensi terhadap perubahan dari sebagian guru atau orang tua. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak terkait juga dapat menjadi tantangan sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Bagaimana harapan atau pesan Ibu kepada para pendidik agar pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah dasar ini dapat berjalan lebih efektif dan optimal ke depannya? Begini saya berharap guru dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri maksudnya berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Selain itu, penting juga untuk selalu berorientasi pada kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif. Oke, nah berdasarkan implementasi kurikulum merdeka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 65 Galuh ini mendasarkan penerapannya pada kebutuhan belajar siswa yang beragam dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, strategi sekolah berfokus pada pemberdayaan guru melalui penglihatan berkelanjutan, komunitas praktik, dan juga pendampingan dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang melakukan supervisi yang membangun. Meski menghadapi beberapa tantangan atau kendala tadi ya Bu. Nah, harapan kedepannya terletak pada kolaborasi dan semangat guru sebagai pembelajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa. Nah, semuanya singkat podcast dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber hebat kita. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.